Saudari-saudara yang terkasih, pada tanggal 27 November, gereja merayakan Santa Katarina Labore. Beliau adalah seorang suster putri kasih yang mendapat penampakan dari Bunda Maria. Dan kepadanya, Bunda Maria berpesan untuk membuatkan medali wasiat yang kita kenal sekarang ini. Ada banyak hal mujizat yang terjadi karena medali itu. Tapi kita percaya bahwa itu semua adalah karya penyelamatan Allah untuk manusia zaman ini. Para suster putri kasih di seluruh dunia mengadakan novena untuk merayakan pesta Maria Medali Wasiat yang dimulai setiap tanggal 18 November. Dan Putri Kasih Indonesia mengangkat tema umum bersama Santa Maria dan Santo Yosef, teman pergulatan hidup. Tema ini diangkat sejalan dengan tahun Santo Yosef, di mana Paus Fransiskus telah mengeluarkan surat apostoliknya berjudul Patris Corde. Maka mulai tanggal 18 November nanti, kita akan bersama-sama gereja secara umum memulai novena kita, novena medali wasiat. Pada hari pertama, tanggal 18 November nanti, bersama Maria, Santo Yosef pelindung gereja sepanjang masa. Ini akan menjadi tema novena hari pertama. Mengapa kita mengangkat tema ini? Karena kita mengenal Santo Yosef sebagai pribadi yang sederhana, pribadi yang dibutuhkan di saat situasi sulit melanda setiap kita. Maka demikian pula gereja, terlebih gereja saat ini, di mana dunia mengalami masa sulit karena pandemi. Kita akan mempersembahkan novena hari pertama ini dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Santo Yosef akan melindungi gereja dan dunia sepanjang masa. Pada novena hari kedua, kita akan mengangkat tema Santo Yosef, suami Maria, Bapa pelindung keluarga Kristiani. Santo Yosef menerima tanggung jawab panggilannya menjadi seorang suami dan ayah yang setia. Ia memberikan yang terbaik yang dapat dilakukannya bagi keluarganya. Walaupun Injil tidak banyak memberitakan informasi mengenai kehidupan keluarga kudus di Nazaret, tapi kita dapat menyimpulkan keluarga adalah gereja kecil, tempat untuk kita berdoa, di mana iman bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Nilai-nilai kehidupan pun tumbuh dan berasal dari keluarga. Namun, tidak jarang bahwa keluarga sendiri banyak mengalami kesulitan dan harus berjuang secara luar biasa untuk bisa menghidupi nilai-nilai baik yang ada. Maka, bersama Bunda Maria dan Santo Yosef, kita mempercayakan perlindungan keluarga-keluarga Kristiani, terlebih di dalam masa yang sulit ini. Pada novena hari ketiga, bersama Maria, kita menjadikan Santo Yosef sebagai pribadi yang lembut hati dan menopang kerapuhan manusia. Santo Yosef selalu dihormati sebagai seorang bapa oleh umat Kristiani. Di dalam dia, Yesus melihat kasih Allah yang lembut, yang membantu kita menerima kelemahan kita. Melalui Santo Yosef, kita bisa mengenal Allah yang juga menyambut, merangkul, menopang,
dan mengampuni kita, apapun adanya kita. Novena hari keempat, kita mengangkat tema bersama Maria, Santo Yosef, pelaksana rencana Allah. Pada novena hari keempat ini, kita gereja juga merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dalam novena ini, seperti juga Santo Yosef, kita diajak untuk bisa menjadi rekan Allah dalam mewujudkan keselamatan saat ini dan meluaskan kerajaan Allah meskipun peran kita kecil dan tersembunyi. Bersama Bunda Maria, Santo Yosef pribadi yang berani menanggung resiko, menjadi tema novena hari kelima. Setiap keputusan selalu menanggung resiko, entah itu besar atau kecil. Namun seperti kita dengar bersama, ketika Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu," maka kita juga diajak untuk berani berkata ya atas setiap rencana Tuhan dalam hidup kita dan yakin bahwa Allah menemani. Pada novena hari ke-6, tema yang diangkat adalah bersama Maria dan Santo Yosef, pribadi pekerja yang tekun. Siapa yang menyangka bahwa akan ada pandemi COVID-19? Banyak dari kita kehilangan pekerjaan. Banyak dari kita harus tinggal di rumah dan meninggalkan kegiatan rutin kita. Tetapi belajar dari Santo Yosef dan Bunda Maria, kita diajak untuk bertekun akan segala hal yang bisa kita kerjakan di tengah keterbatasan. Pada novena hari ke-7, kita mengangkat tema bersama Maria dan Santo Yosef, pribadi yang memberi pengharapan bagi mereka yang menderita. Allah selalu berinisiatif dalam melaksanakan rencana keselamatan bagi manusia. Allah menghendaki yang terbaik bagi kita semua. Maka, apapun tantangan hidup yang kita hadapi, yakinlah dan sadarilah bahwa pengharapan selalu disediakan Allah kepada kita, terlebih kepada mereka yang menderita. Pada novena hari ke-8, kita belajar bersama Maria dan Santo Yosef yang menjadi teman perjalanan bagi para pengungsi. Pada masa pandemi ini, pengalaman untuk isolasi mandiri membuat kita juga seolah-olah menjadi pengungsi bagi diri kita sendiri, merasa ditinggalkan dan jauh dari siapapun. Maka pada novena hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri. Bunda Maria dan Santo Yosef senantiasa berjalan bersama kita. Bersama Bunda Maria dan Santo Yosef, teman perjalanan bagi kaum muda, menjadi tema novena hari ke-9. Sungguh menyenangkan bahwa gereja memberi perhatian pada kaum muda. Meskipun Santo Yosef bukan orang muda pada zaman Yesus lahir, tetapi kita sungguh bisa belajar bagaimana dia mendampingi Yesus sebagai orang muda. Maka ini juga menjadi tantangan bagi seluruh orang tua dan kaum pendidik, bagaimana kita bisa belajar dari Santo Yosef untuk bisa menemani orang-orang muda saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, dari tema-tema tersebut, kita akan bersama-sama merenungkan kekudusan Santo Yosef dalam refleksi dan pergulatan hidup kita. Bagaimana kita memaknai perjalanan hidup kita terlebih sepanjang tahun ini? Bagaimana kita memaknai secara baik dan positif
setiap pengalaman yang kita sudah lalui. Apakah kita masih cukup sibuk dengan diri kita dan lupa untuk mendengarkan Allah yang berbicara dalam diri kita, dalam peristiwa yang ada di sekitar kita? Bersama Bunda Maria dan Santo Yosef, kita diajak dan belajar untuk mengambil saat hening agar kita sungguh-sungguh dapat mendengarkan suara Allah yang berbicara melalui hati kita, melalui apa yang ada di sekeliling kita. Semoga belas kasih Allah melalui perantaraan doa Santa Perawan Maria dan Santo Yosef selalu menyertai kita dan dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita.